Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Dan tentunya selamat datang di pelatihan persiapan kerja kembali. Kita udah lama ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal ya pada soal di Microsoft Excel. Untuk itu silahkan simak di sini teman-teman. Oke, di sini ada sel absolute ya, kekal tetap ya. Sel absolute itu dia mencari harga rupiah dari dolar. Oke. Di sini harga spare part komputer tanggal 12 Juni 2021. 1 dolarnya adalah 15.000. Nah, di sini dia nama barangnya monitor, hard disk, mouse, keyboard, speaker. Nah, tentunya ini tuh sama monitor itu harganya 56 dolar. Hard di sini harganya 34 dolar. Si mouse ini harganya 2 dolar. Keyboard 4 dolar dan speaker 5 dolar. Nah, ini nggak lupa ya teman-teman. Ini hanya untuk contoh yang nggak mungkin si hard disk 34 dolar ya. Mungkin kalau hard disknya gede gitu ya. Nah, oke. Silakan simak teman-teman untuk mencari dari dolar ke rupiah sama dengan sebelumnya di sini ada keterangan 1 dolarnya adalah 15.000. Oke, sama dengan kita menggunakan ini si 1 dolarnya dikali si harga dolarnya. Oke. Terus kita kunci si ininya. Ini warnanya biru, maka kita cari warna biru di sini. Terus kita kunci dengan tekan tombol F4 pada keyboard, kita enter. Nah, hasilnya 840.000. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ya. Oke, satu materi ke-1 atau soal ke-1 kita udah jawab. Selanjutnya di soal kedua ada fungsi statistik, artinya mengurutkan data atau ya, mencari data terbesar, terkecil, rata-rata dan jumlah siswanya. Nah, di sini ya. Oke, teman-teman, gimana sih caranya? Di sini keterangan rumusnya nggak ada, teman-teman. Oke, untuk total ini adalah total nilainya keseluruhan. Kita totalkan saja. Untuk rumus total kita menggunakan rumus sum. Ya, ini bukan sum tapi sum. Terkecil max dan terbesar terkecil means ya. Kita ketik min, terbesar max, rata-rata kita rumus average, dan jumlah siswa menggunakan rumus count. Kontak atau count ya, count pakai count. Nah, seperti ini. Gimana sih caranya? Silahkan simak sama dengan sum. Kita tarik datanya dari kasih tanda kurung, tarik data di sini seperti ini, kita enter. Nah, total nilainya dari beberapa orang ini adalah 627. Oke, nilai terkecilnya berapa sih? Sama dengan min. Kita menggunakan rumus min. Tarik ke sini. 43. Kita cari nilai terbesar. Sama dengan max. Dalam kurung, tarik dari sini. Kita enter. Rata-ratanya gimana sih? Oke, kita menggunakan rumus average. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah seperti ini. Enter. Sekarang untuk jumlah siswa kita menggunakan rumus count. Nah, ini ya. Tarik ke bawah seperti ini. Sorry ya, ini ya. Nama siswanya. Enter. Oh, bukan count, tapi kontak ya. Nah, ini rumusnya kontak kurang A saja.
Nah, ini 9, bener nggak sih 9? Betul, teman-teman. Ya, ini 9. Bisa dihitung aja, teman-teman. Kalau salah ya. Nah, itu jawaban dari soal kedua. Dan selanjutnya, nah, di soal ini tentang fungsi if atau rumus if katanya. Oke, di sini ada tabel nomor urut tentunya, nama pelanggan, kode barang, jumlah barang, nama barang, harga satuannya, total harganya. Nah, di sini ini tuh tentunya manual banget ya. Artinya paling dia menggunakan 3 if. Nama barangnya kita cari nama barang. Jika kode A maka nama barang laptop, selain itu B maka selain itu C maka nama barang printer. Oke. Sama dengan jika kita menggunakan rumus jika, artinya if. Ya. Jika di kode barangnya sama dengan A ya, kita tak pakai tanda petik ya. Kita gunakan huruf besar semuanya saja agar kita terlihat lah istilahnya. Maka apa? Maka laptop. Nah, jika B kita copy paste aja, pastikan di sini. Ini jika B-nya besar saja. Jika B itu apa? Komputer. Di koma kita pastikan jika C itu printer. Enter dah. Nah, biasanya agak lama teman-teman. Nah, jika A maka laptop, benar ya. Jika C maka apa tadi? Maka printer, benar ya. Ting ting. Nah, sekarang jika B maka komputer. Benar ya, teman-teman. Maka kita tinggal tarik ke bawah. Nah, nama barang sudah kita ketahui, maka sekarang kita mencari harga satuan. Jika kode barangnya A, maka harga satuannya 6 juta, B 4.500.000, C 600.000. Oke, kita gunakan rumus if kembali. Jika rekan-rekan nggak mau pusing, maka silakan copy paste saja dari sini. Tinggal rekan-rekan ubah ininya apa? Nama barang menjadi harga barang. Nah, ini laptop itu A maka 6 juta. Ya, jadi 6 juta ya, tapi belum kelar. Ini di B ini 4.500.000. Di C ini maka 600.000. Enter deh. Kita tambahkan titik ya, agar rapi kelihatannya. Nggak kelihatan titiknya. Nah, kenapa ini nggak bisa dikasih titik? Karena kita menggunakan tanda petik. Sama. Kita hapus tanda petiknya, teman-teman. Kenapa sih harus dihapus? Karena biar kita bisa menggunakan fungsi yang ada di menu Excel ini. Oke. Kalau kita buang, kan kata saya dulu, ketika kita menggunakan fungsi if, itu ketika angka jangan menggunakan tanda petik. Tapi jika itu huruf, maka gunakanlah tanda petik seperti A, B, C, itu kan huruf ya. Kan angka. Oke, enter. Nah, sekarang udah bisa menggunakan titik ya, 6 juta, tarik ke bawah. Nah, betul ya teman-teman? Side ini dia 600.000. B ini dia 4,5 juta. A ini 600.000 nih. A 6 juta. Oke, total harga sekarang jumlah barang dikali harga satuan. Jumlahnya ini kita menggunakan rumus perkalian sama dengan jumlah barang dikali harga satuannya 6 juta. Wah, ini puluhan juta, 72 juta. Karena banyak banget yang belinya. Oke,
tarik ke bawah seperti ini. Udah selesai. Ini soal berapa? Ketiga, teman-teman ya. 3, 4 tadi. Oke, ketiga. Oke, dan selanjutnya dan selanjutnya kita masuk ke laporan pembayaran honorer. Honor pekerja kontrak proyek pembangunan mall 100 Mangga. Oke ya, mau itu mall apa namanya terserah teman-teman. Mau itu mall Jakarta atau apa terserah. Di ini yang pemborongnya adalah PT Ayo Giat Pekerja. Oke ya, teman-teman. Di sini ada nomor di tabel ini ya, di tabel ini tuh per minggu teman-teman. Jadi si pekerja itu dibayar per minggu sekali ya. Di sini harga hariannya itu 17.500. Nah, terlalu kecil ya teman-teman. Kita ganti dengan 100.000 aja. 100.000 per hari gitu ya, kan harian. Oke, di sini ada nama pekerjanya Wartono, Wartaso dan sebagainya. Biasanya Jawa-Jawa semua ya. Oke, di sini ada absensi ya, hari Senin sampai hari Sabtu. Jika X ini artinya dia hadir dan strip ini dia tidak hadir ya, artinya libur atau nggak kerja gitu ya. Gitu. Oke, kita di sini diperintahkan untuk mencari jam hadir, uang honor, ya, jumlah absensinya. Oke, silahkan simak sama dengan. Nah, untuk mencari hadir kita menggunakan rumus count. Nah, oke. Konta apa con gitu ya. Oke, kita tarik ke sini ke samping. Absensinya titik koma. Kita cari X ya. Nah, seperti ini. Enter dah. Nah, dia bukan konta tapi count ya. Nah, kita enter dah. Nah, count if ya. Oh ya, count if. Mau teman-teman ya, diamkan lama ya dia akan menghilang, layaknya pisau seperti didiamkan ya, dia akan berkarat seperti itu. Tarik seperti ini. Nah, hasilnya si Wartono ini dia masuknya 4 hari. Nah, 1, 2, 3, 4. Dia liburnya 2 hari. Oke. Uang honornya kita kalikan saja jumlah hadir dikali honornya. Oke, atau uang honor harian dikali jumlah hadir ya, atau jumlah kerjanya. Nah, dia 5.000. Nah, jangan lupa kalian kunci ya ininya si data honor hariannya agar si datanya nggak akan kabur gitu. Nah, sekarang jumlah absennya berapa sih dia nggak hadirnya? Nah, ini kan seminggu ya, seminggu itu dari hari Senin sampai Sabtu itu kurang lebih 6 hari ya. Iya, sorry ya teman-teman, ini tuh 6 hari, maka mudah saja untuk mencari berapa hari yang tidak masuknya sama dengan jumlah absensinya berarti 6 dikurang ini 5. Oke, enter dah. Nah, dia absennya itu atau tidak masuk kerjanya 1 hari. Nah, di hari Rabu. Oke, yang bawah 2 hari di hari Senin dan Sabtu. Terakhir kita tarik aja. Nah, di sini 2 hari. Di sini full dia 6 hari semuanya. Oke. Nah, selesai juga ya teman-teman. Nah, total upah minggu berapa totalnya seminggu ini? Atau ya, pengeluaran sama dengan sum. Kita tarik ke sini. Ini kita enter deh. 2.900.000 rupiah. Oke. Berapa orang yang nggak masuk dalam berapa hari itu kan yang nggak dimasukin orang, atau yang berapa jumlah yang absen begitu ya, sama dengan sum. Kita bisa sum saja, berarti 7 hari ya kosong dari 6 orang ini gitu ya.
ada yang full kan, ada yang absennya 2 hari ya, atau 1 hari. Maksud absen di sini adalah dia tidak masuk kerja, teman-teman. Oke ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari data berapa jumlah speaker, mouse, headset, keyboard ya yang terjual dari berbeda-beda data. Misal di sini mouse ada 2 kan, mouse ada 2, terjualnya di tanggal 18 Agustus, mouse terjual 29, sedangkan di tanggal 14 terus mouse terjual 15. Nah, kita akan jumlahkan itu. Oke, gimana sih caranya, teman-teman? Oke, di sini di toko komputer anti hang ini, ya kita akan membuat daftar penjualan aksesoris komputer. Aksesoris komputer itu maksudnya apa ya? Maksudnya hanya pelengkapnya saja. Misalnya di sini ada speaker, headset, keyboard, mouse, dan sebagainya. Nah, kita akan cari penjualannya itu berapa keseluruhannya dari bulan Agustus ini ya, dari tanggal 12 sampai 29. Oke, teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if ya, sum if. Artinya jika ini tuh ya, sum if itu logika, dia itu mencari data karakter tuh ya. Misal di sini sum if jika nama barang titik koma kita mencari speaker, maka dari jumlahnya berapa keseluruhannya, enter. Nah, 31 untuk speaker. 31 untuk speaker. Benar nggak sih speaker 31? 22 ditambah 9. Benar nggak sih? 22 ditambah 9, hasilnya 31. Benar ya, teman-teman? Nah, kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Tara, hasilnya seperti ini. Keyboard. Nah, keyboard kan untuk keyboard. Wah, itu kan ini tuh hancur ya, teman-teman. Nah, si RAM-nya itu dia berpindah karena kita kita kunci saja. Kuncinya berarti nama barang sama jumlah terjual. Rank nama barang dan rank jumlah terjualnya. Sorry. Ini ya. Nah, ini tuh rank. Kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard. 2 ya di kuncinya. Terus enter deh. Nah, sekarang kita tarik dan hasilnya seperti ini. Nah, kita buktikan teman-teman, sama dengan kita sum semuanya, data yang ada di sini, dari 9 sampai 22, oke, ini kita enter, 145, nah kita jumlahkan yang ini, sama dengan sum, harus ada 145, oke, enter, ya betul teman-teman, ya silahkan simak aja, di mouse sekarang kita cek mouse, mouse itu, dia di tanggal 14 dia menjual 15, di tanggal ke-18 dia menjual 29 ditambah 15, hasilnya adalah 44. Betul, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini di di pembelajaran berikutnya atau di soal berikutnya tentang pekerjaan HRD ya, atau staf HRD, di sini list of salary ya, tentang data gaji, misalnya seperti itu ya. Di sini ada nomor, tabel ya, nomor, title, name, income, basic, incentive, transport, total, tax, dan add income ya. Di sini nomor itu nomor urut ya, 1 sampai 8, dan table ada 1A, 1B, 1C berdasarkan ini. Oke, ya teman-teman. Nah, berdasarkan ini juga. Oke.
Dan ini income. Income ini kita harus mencari data berdasarkan data yang ada di sini. Salary table, tabel gajinya. Nah, jika misalnya ini type ini bisa dimasukkan ke golongan. Golongan 1A namanya si bagus, gajinya 1.200.000 berapa ini? Ntar dulu nih. 125.000, insentifnya 85.000 dan transportnya 100.000. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini terlalu kecil ya, kita tambahin 0 aja. Nah, seperti itu. Tambahin 01. Tambahin 0 dulu ya, teman-teman. Nah. Nah, sekarang kita cari si bagus ini. Oke. Nah, di sini kita mencari basic. Nah, basic juga ada di sini. Ya, kita tinggal pindahkan ke income berdasarkan data type-nya atau data golongannya. Nah, silakan simak teman-teman. Kita menggunakan rumus lookup dan lookup di sini. Oke, sama dengan lookup dalam kurung kita klikkan type-nya ini ya. 1A jadi koma ya, kita blok datanya sini. Judulnya jangan diblok ya teman-teman, judulnya saja datanya. Oke, titik koma. Ya, karena kita mencari data basic, basic itu adanya di kolom kedua, 1, 2. Maka kita tuliskan 2 di sini. 2 titik koma. Nah, di sini ada true, ada fail. Silakan mau pakai dua-dua. Salah satu ini atau kalian cukup menggunakan 0 saja. Nah, saya biasanya menggunakan 0. Lebih simpel, lebih mudah, lebih gampang tentunya. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena kita belum menguncinya. Nah, gitu ya. Nah, ada juga cara keduanya yaitu dengan cara mengunci tabelnya dulu seperti ini. Kita kasih nama tabel ini tuh dengan nama TST aja ya, salary table. Kita kasih nama di sini name books ya. ST. Oke. Nah, ini pastinya jadi ST. Kita ganti ST bisa bisa ya. Nah, langsung timbul. Kita enter saja. Nah, ini lebih mudah. Biasanya orang-orang yang bikin aplikasi, dia menggunakan rumus ini. Dia apa? Dia kunci tabel-tabelnya. Dia kasih nama istilahnya. Sekarang kita mencari insentif ya, berdasarkan ini. Insentif 1A 85, 1C 125, 1D 145.000. Oke, kita bisa menggunakan rumus lookup lagi. Untuk lebih mudahnya kalian bisa copy paste saja dari yang sudah kalian kerjakan di basic. Oke, enter saja. Kita pindahkan di insentif, tetap pastekan di sini. Nah, tinggal kalian rubah di data belakangnya, di angkanya, karena ini kan 2 ya kolomnya, kolom kedua. Karena insentif ada di kolom ketiga, maka kita tulis 3 di sini. Enter saja. Nah, insentif 1A 85, benar ya? Kita tarik ke bawah. 145, 1D, 145. Oke, betul. Nah, sekarang kita mencari transport. Ya. Untuk transport kita gunakan apa namanya? Kita gunakan masih menggunakan rumus lookup ya. Kita bisa copy paste saja dari sini. Copy, enter ya. Kita pastekan di sini. Itu. Nah, tinggal kita ganti jadi 4. Kenapa 4? Karena transport itu di kolom ke 4. Kita cek di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik ke bawah, teman-teman. Nah, sekarang kita mencari total. Nah, total ini keseluruhan dari income ya. Atau dari salary table. Di sini ada. Oke, kita tinggal sum saja. Auto sum itu ini 1.435.000. Kita tinggal tarik ke bawah. 2.545.000 1D ya, golongan 1D. Apa namanya tukul. Oke. Sekarang kita mencari teks di sini. Oke, mencari teks. Teks itu anggapannya pajak, teman-teman, ya.
Oke. Kita mencari pajak. Nah, karena ini datanya ke samping, ya, bukan ke bawah seperti ini, maka kita menggunakan rumus lookup, ya, lookup sama dengan lookup seperti ini. Dalam kurung kita cari datanya karena 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, kita tarik klik ini di type-nya. Titik koma, kita ini, nah, titik koma, kita kasih angka, kasih ya. Kita ngambil data apa nih? Di sini ada persenan atau type apa teksnya. Karena kita mencari persenan atau teks, maka kita tuliskan 2 di sini. Titik koma 0 enter. Nah, wah, salah nih ya. Kita cek lagi. 1A lookup. Oke, ini kita masih dapat 0 ya. Oke, kita buang dulu ininya, si 0-nya itu. Ini kita kalikan dengan si total pendapatannya, karena ini kita mencari persenannya. Jadi 0 kita kalikan persenannya. Ini ya, total ini kita enter. Wah, masih ada kesalahan sedikit, kita enter dulu. Kita cek dulu rumusnya di sini. Nah, kita tidak ada angka datanya. Nah, kita cek lagi deh. Nah, di sini cuman mengunci rank, kita tidak memberikan data apa yang ingin kita cari, kolom keberapa, maka kita tuliskan 2 saja di sini. Kenapa 2? Karena kita mencari teks di sini ya, artinya mencari pajak. Ada 1A 2%, 1B 3%, 1C 4%, 1D 5%. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Nah, hasilnya ada, teman-teman. Kita tarik ke bawah. Ketika ditarik pasti acak-acakan. Nah, pasti dia akan nggak tersusun lagi, dia akan kabur-kaburan kemana-mana. Kita cek sini. Tuh ya, sininya kemana-mana si ranknya. Nah, caranya gimana? Cara mengantisipasinya kita kunci lagi, teman-teman, si ranknya seperti ini. Kita ya dengan cara tekan F4 pada keyboard, klik enter, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita mencari net income, ya, income kitanya, ya. Berapa sih datanya? Berarti ini pajak kan, berarti 1.435.000 ya, dikurangi pajaknya ini ya. Kita klik enter. Kita tarik ke bawah seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa saya mengambil nilai kecil? Maksudnya nilai gajinya kecil, basicnya, karena ini hanya untuk contoh, teman-teman, agar teman-teman mudah mempelajarinya, gitu. Nah, di sini income insentif dan sebagainya, dia mengumpulkan total gajinya 2.545.000. Nah, dikarenakan dia C1D 5%, maka dia mendapatkan kena potongan pajak Rp127.250. Nah, tapi total income-nya Rp2.417.750. Nah, ya. Oke, teman-teman, itu aja dari saya mengenai jawaban soal yang diberikan. Nah, ini tuh bisa bermanfaat ketika kalian masuk interview kerja atau tes psikotesnya. Oke, terima kasih. Semangat buat kalian semua. Jangan lupa berdoa, belajar
yang rajin, karena memang Excel ini kalau kita nggak mengasahnya lagi, dan tentunya dia akan hilang, layaknya seperti pisau yang didiamkan selama bertahun-tahun atau tidak digunakan, sehingga dia akan berkarat. Oke teman-teman, selamat belajar.